Mulai, saya minta tolong Mas Hadi untuk berdoa lebih dahulu. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini sehat semuanya? Siap. Sudah sarapan? Sudah. Semangat? Semangat. Alhamdulillah. Ya, saya cek dulu ada nggak yang tidak masuk? Nihil. Nihil. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ya alhamdulillah semua sehat, semua nihil. Anak-anakku, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk sistem bahan bakar diesel. Hari ini kita akan praktek untuk pemeriksaan, pembongkaran, merangkai dan menyetel tekanan permukaan dari injektor. Yang kita gunakan nanti adalah injektor yang digunakan pada mesin perpindahan power diesel. Jadi yang sebelumnya sudah kita bahas beberapa komponen sistem bahan diesel. Di antaranya adalah ini ada injektor. Masih ingat mesin injektor? Oke, Untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. menggunakan ruang bakar. Oke, terima kasih. Santai aja, istirahat luar tempat. Nah, biasa begitu. Oke, saya akan memberi contoh seperti apa pemeriksaan injektor. Tolong perhatikan betul seperti yang ada di website itu. Sudah baca sebelumnya, dan ini akan saya tunjukkan. Nanti silakan Anda berlatih. Kalau semuanya sudah berlatih, sudah bisa, maka saya minta satu persatu untuk mempresentasikan. Nanti saya akan ambil, ya, akan kita bongkar. Kita gunakan kunci Inggris. Kunci Inggris dengan kunci ring 19. Jangan pernah pakai yang pas kalau kunci ring bisa. Bongkar satu persatu, kita urutkan posisinya supaya nanti kita mudah untuk merangkai kembali dan menyebutkan nomornya. Tidak ada yang sulit karena semuanya ini kelihatan dan bisa dipelajari, dan saya yakin Anda sudah membaca job sheet-nya sebelum ini. Kita tinggal mendalami dengan mengenal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 komponen untuk satu injektor. Ini komponen yang pertama yang namanya jarum injektor. Ini dudukan jarum. Sekaligus kita bisa melakukan tes luncuran. Tapi sebelum kita uji dulu, ada solar supaya tidak ada dudukan yang lain. Kita masukkan jarum ini ke dudukan jarum. Yang bagus dia akan muncul dengan sendiri nama tes luncuran jarum. Ini bisa muncul dengan seharusnya. Kalau tidak bisa, bisa karena ada kotoran atau memang solarnya kotor bisa. Nah, ini bisa masuk sendiri, ya. Bisa masuk sendiri. Luncuran jarumnya bagus. Kita pasang ke mur pengikat. Caranya memang mengikat. Nah, langsung ke sana. Kemudian ini bodi nozzle, bodi injektor. Kita masukkan baut pengikatnya. Ini tadi mur pengikat, ini baut pengikat. Nah, kemudian kita pasangkan. Nah, ini sampai rapat, maksimal, keras. Kemudian kita pasang namanya pin penekan. Ya, jadi ada yang panjang, sisi panjangnya ada di bawah karena dia akan menekan ke pangkal dari jarum injektor. Kita masukkan. Oke. Kemudian ada pegas penekan. Kita masukkan di atasnya pin penekan. Dan yang berikutnya adalah baut penyetel tekanan pembukaan. Untuk yang celah ini ada di atas karena nanti akan kita putar dengan bank ini. Kemudian ini ada penutup penyetel. Kita pasang belakangan setelah kita setel. Jadi ini terakhir. Nah, ini setelah terakhir kita lakukan pemeriksaan dengan injektor tester atau nozzle tester usama. Kita pasang ke konektornya. Kita kerahkan dengan tangan, belum dengan kunci. Kemudian kita buang anginnya dengan menekan sampai yang keluar itu hanya solar. Ketika masih ada gelembung berarti masih ada udara. Nah, ini sudah solar, berarti sudah keluar udaranya. Kita keraskan dengan kunci pas
14 untuk penahan, dan 19 untuk mengeraskan. Keraskan, ya, cukup keras. Perhatikan selama kerja tidak boleh menghadap ke orang, tapi harus menghadap ke penampung. Karena solar ini bisa masuk ke pori-pori kita kalau mengenai, dan tidak boleh memposisikan anggota barang tangan di depan injektor ketika dipompa, karena solar akan bisa masuk ke pori-pori kita. Setelah kuat, kita lakukan pemeriksaan tekanan penyemprotan. Karena ini sudah sesuai, kita setel sampai tekanan permukaan sekarang sudah sesuai 170 bar. Sekarang kita melakukan tes kebocoran injektor. Tes kebocoran dipompa dengan tekanan 90% dari tekanan permukaan dari sekitar 150 bar, ditahan selama 10 detik kurang lebih. Kita lihat ujungnya. Kalau ujungnya injektor nanti tidak ada tetesan atau solar yang atas, berarti kita lihat, kita pertahankan 150 bar, ya kita tahan kurang lebih 10 detik. 8, 9, 10, tidak ada tetesan, tapi ini tidak terjadi kebocoran. Bagus. Yang terakhir, tes bentuk semprotan. Kita beri alat bantu untuk mengetahui ujungnya penyemprotan, ditaruh kurang lebih ya 10-15 cm, kemudian kita lihat bekasnya. Ya, kalau bekasnya tidak berbelok atau dia runcing, berarti bagus. Tapi ini terlalu melebar karena standarnya 4 derajat, sehingga bentuk semprotannya ini kita betulkan tidak bagus. Walaupun masih bisa dipakai, tapi kurang maksimal. Ya, ini untuk pemeriksaan dan penyetelan injektor yang dipakai di power diesel. Setelah itu kita bisa melepasnya dan ini bisa dipasang pada kalau sudah dipasang di setel dan penyemprotannya kita tutup menutup tekanan permukaan. Saya dengan anakku nanti silakan Anda mencoba dan menunjukkan seperti ini. Anda kenali seluruh komponen dalamnya, kemudian Anda rangkai lagi dan Anda tes tekanan permukaan, tes pengukuran, dan tes bentuk semprotan. Begitu? Bisa dipahami? Bisa. Yang ditanyakan sebelumnya? Sudah. Saya akan menunggu Anda. Silakan Anda mencoba, santai saja. Kalau ada yang tidak paham, boleh langsung tanya. Oke, silakan dicoba. Nanti setelah mencoba, masing-masing akan presentasi secara individu. Oke, silakan dicoba. Mas Riza, coba silakan. Yang lain silakan mengamati dengan santai. Silakan. Silakan dibaca. Baut penyetel. Kencangkan. Pin penekan. Lho nyapu kamera depan kan. Penekan. Ambil penilaian dengan Anda melakukan presentasi seperti apa yang Anda lakukan tadi, tetapi saya amati dan saya nilai. Ya, gitu ya. Ada yang mau secara tidak saya tunjuk? Duluan? Ada? Saya lah. Oh iya, silakan. Baik, silakan. Yang lain tidak boleh memberitahu. Tidak dengan akurasi yang
silakan. Mas Wahyu start pukul 10:20. Setelah peroleh bisa menyebutkan nama komponen sambil ini namanya dudukan jarum, ini jarum, kita ketikkan dulu, kita tes benturan. Jika bagus, ini akan muncul sendiri dengan pelan-pelan. Bagus, Pak. Ini namanya mur ponikat. Ini baut ponikat, ini bodi nozzle. Ini pin penekan, jangan lupa yang panjang di bawah. Pegas penekan, baut penyetel. Sekarang kita tes tekanan pembukaan. Jangan kencangkan dulu, hilangkan udaranya sampai keluar semua surat. Pompa dengan kecepatan 50 sampai 60 menit. 60 per menit. Oke. Kita ada tekanan berapa? 170 bar. 12 megapascal. Oh iya. Sekarang tes kebocoran. Kita pompa sampai 90 dari tekanan pembukaan. 100% pembukaan dengan durasi 10 detik. Tidak ada kebocoran. Lalu kita tes penyemprotan dengan jarak 10 cm. Terlalu lebar, Pak. Kalau lebar seharusnya berapa? 4 derajat. 4 derajat. Ya, santai posisi dari kemarin. Dari sekian rangkaian Anda melakukan pemeriksaan, kemudian bongkar, masang, nyetel, ya sebelum apa yang Anda dapatkan? Apa itu? Bahwa setiap injektor yang mengalami gangguan dapat diperbaiki kembali. Misalnya tekanan penyemprotan yang tidak sesuai spesifikasinya bisa disetel kembali. Iya. Tetapi bila yang
merusak dudukan dan jarum maka harus diganti. Oke, bagus. Langsung Mas. Ayo. Jadi paham semua ya, bahwa kita diminta menyetel ini karena dengan harapan ketika injektor dipakai sekian ratus, sekian puluh ribu kilometer, kemudian terjadi gangguan performa mesin yang bagus. Kalau indikasinya dari injektor, maka kita perlu melakukan pembongkaran perusahaan. Di samping itu juga merupakan perawatan berkala itu sendiri dari sistem batubara diesel sampai ke injektor sampai ke depan. Anda baru saja melakukan bagaimana memeriksa, bagaimana memperbaiki, bagaimana menyetel injektor, dan nanti bisa Anda terapkan ketika Anda di tempat kerja atau ketika di rumah punya masalah yang sama, punya mesin diesel yang menggunakan injektor mekanis, nanti silakan diterapkan. Kalau nggak ada alatnya nggak Pak? Ya lepas aja dari rumah, bawa ke sekolah, pinjam alatnya sekolah, silakan. Selama itu tidak dipakai yang disalahgunakan, silakan boleh dipakai. Jadi itulah penerapan yang sebenarnya. Nah, kalau sudah dilakukan penyetelan, maka performa kendaraan akan bagus, nanti emisinya juga rendah dan hemat bahan bakar. Karena hemat bahan bakar ya ujung-ujungnya tidak boros, uang bisa kita tabung dengan lebih banyak. Ada yang tanyakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini? Tidak ada? Paham semuanya? Paham. Ya. Tadi dari sekian yang melakukan presentasi, nilainya semua di atas KKM, di atas 78. Oke, tepuk tangan semuanya. Bagus semua. Tapi tidak hanya berhenti saja, tadi harapannya bisa diaplikasikan di kehidupan setelah atau selama Anda jadi siswa. Itu yang lebih